Oke, baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Anda dimanapun sahabat berada, pada sekarang ini, pada pembuatan video sekarang ini, saya ingin menjawab soalan daripada Fikri ya, dengan to the point saja ya. Awal daripada saya pembuatan video, saya ini adalah seorang penonton daripada video-video yang dibuat orang ya, yaitu video reaction juga. Jadi selepas saya melihat video-video reaction tersebut, saya pun terhibur. Dan bila terhibur dan ingin tahu lebih dekat dengan pemilik video asal, itu kan biasanya disertakan link oleh pembuat video asal itu, disertakan. Saya pun buka, dan bila saya buka link itu, saya dapati bahwa video yang di original, di link asli itu ternyata lebih panjang. Kalau ada dalil disertakan dengan dalil, kalau ada dengan apa kesusah payahan itu disertakan ya, semua detail lah. Jadi kemudian saya membuat kesimpulan lagi, membuat perbandingan lagi bahwa video reaction dengan video yang asli, walaupun tujuannya sama, tetapi ada yang dipotong. Apabila ada yang dipotong tersebut, maka lebih menarik lagi. Bila lebih menarik jalan ceritanya, orang akan lebih tertarik dan membetulkan dan memberikan dukungan karena menarik ya, dan terhibur dengan cara mereka menyampaikan ya, seolah-olah kita ditemani. Nah, saya pun sendiri merasakan ya. Dan kemudian saya pun ingin tahu lebih dekat bagaimana menjadi seorang YouTuber. Saya melihat bagaimana gaji mereka dapat, bagaimana seorang YouTuber itu dapat monetize. Saya pelajari semua, dan akhirnya saya membuat konten YouTube sendiri, yaitu dengan mengupload video-video saya. Dengan video saya tersebut, dengan peralatan yang saya beli tersebut, rupa-rupanya video saya itu mendapat sambutan daripada video reaction yang itu, yang orang yang membuat video reaction itu. Rupa-rupanya saya pun naik daripada 300 lebih ya, itu naik kepada 1000. Dan di sana saya belum dapat monetize. Daripada apa yang saya tahu itu, kalau kita ingin mendapatkan gaji daripada seorang YouTuber, menjadi seorang Google AdSense partner ya, itu harus mendapatkan 4000 jam dan 1000 subscriber. Wah, itu susah sekali ya. Dengan susah payah kita pun harus bekerja keras. Dan dari sana saya pun bekerja keras, saya pun ingin menjadi YouTuber juga. Dan akhirnya saya di sana, di pertengahan jalan, rupa-rupanya melihat daripada perkembangan channel-channel YouTube orang yang membuat video reaction itu, wah, begitu cepat ya. Sambutannya banyak, orang yang menerima sambutannya banyak cepat. Kita merasa, wah, dirugikan ya. Ini view saya baru 1000 nih, penonton baru 1000, tapi dia sudah banyak ribu. Oke, baik. Selepas itu saya pun menjadi agresif. Ya. Saya mencari bagaimana adakah saya seorang saja yang akan merasa seperti ini. Rupa-rupanya banyak lagi daripada channel-channel kecil yang lain, tapi videonya di reaction oleh pembuat video reaction itu dia akan menjadi banyak view juga, hingga ratusan ribu. Tetapi bila saya lihat orang yang pemilik video asal tersebut, hanya paling banyak 5000. Jadi saya membuat perkiraan belajar daripada orang-orang pembuat YouTube itu. Saya kalikan bagaimana mereka mendapat gaji, bagaimana gaji diterima, dan bagaimana kita mendapatkan gaji itu daripada view dan sponsor, ataupun kalau orang Malaysia sponsor itu apa ya, daripada iklan. Dengan itu maka saya jernih lah, clear, banyak clear. Saya tahu lah. Bila kita tahu, maka
saya membuat satu perbandingan. Bagaimana ini? Dari step ke step nih. Oh, ternyata setiap hari ada orang yang dirugikan seperti saya. Ya, dirugikan. Dengan terlebih-lebih lagi ada salah satu subscriber saya itu mengirimkan komen dan katanya link saya sudah dibagikan kepada seorang YouTuber tersebut untuk di reaction. Apabila mas seperti itu, saya membuat satu kajian lagi. Apakah video saya ini akan dilihat daripada orang pemilik video reaction tersebut ataupun dilihat di channel saya? Rupa-rupanya perbedaan itu jauh sekali. Dia mendapatkan 70.000 view, bahkan 65.000 ya. Itu dan video saya tidak mendapatkan view. Ini terus terang saya tidak takut ya, karena saya ada pengalaman. Jadi bersuara ini kalau ada pengalaman senang ya. Jadi selepas itu saya pun dirugikan, bila dirugikan orang lain pun dirugikan. Akhirnya saya belajar bagaimana di dalam YouTube itu untuk membuat protect channel kita. Satu demi satu kita pelajari bahwa ada level 1, 2, dan 3. Jadi saya terapkan di dalam channel saya itu, kita terapkan terapkan dulu 1, saya meletakkan nama saya. Dan selepas itu, dia pun reaction lagi, tetapi memang dia letakkan link. Tapi bila macam itu, rupa-rupanya di dalam YouTube itu, kalau orang yang subscribe, tuan-tuan tolong nih subscribe video saya nih, karena dikarenakan daripada video reaction tersebut, ternyata tuan-tuan tidak menonton video kita, itu ternyata jadi spam dan view kita akan jadi berkurang, sebab video kita mungkin 10, tetapi yang famous hanya 1. Clear? Ini saya sangat detail ya. Dan selepas itu rupa-rupanya subscribe yang bertambah itu tidak menjadikan view kita jadi banyak, bahkan spam yang di dalam algoritma YouTube itu kita akan turun ranking, kita turun. Kalau ini terjadi pada saya, maka terjadi kepada YouTuber pemula yang lain, dan itu sangat merugikan. Tapi mereka tidak tahu, karena mereka tidak step by step melihat ya, mempelajari. Dan apabila seperti itu mungkin dia tahu tapi tak tahu bercakap. Jadi di sana saya mengambil kesempatan bahwa saya melanjutkan ke step kedua. Ke step kedua saya menulis video saya tidak boleh di reaction. Mungkin dia tidak membaca daripada video yang saya title apa semua, dia mungkin tidak membaca atau mungkin terlepas, tetap juga di reaction. Jadi dan akhirnya saya menggunakan step ketiga, itu strike. Itu pelanggaran. Jadi saya terapkan. Bila saya terapkan, rupa-rupanya berkesan. Dan bila berkesan, inilah cara protek diri kita sendiri. Dengan ini, dan daripada pengetahuan saya ini, saya ingin memberikan satu pandangan berbeda, bahwa tuan-tuan dan puan-puan sudah terjebak dalam sistem YouTube, dan pembuat video reaction tersebut sudah terjebak juga dalam keselesaan yang begitu menyenangkan, karena mendapatkan gaji yang begitu mudah daripada video yang sudah di-upload oleh pembuat video pertama. Dan dia mengambil video itu mungkin dipotong, pasti dipotong, dan diambil poin-poin yang lebih menarik. Itu dengan cara mereka, maka view akan jadi tinggi. Bila seperti itu, maka semakin banyak yang dirugikan YouTuber awal ya. Dari sana saya ingin mengatakan bahwa ini adalah punca rezeki. Punca rezeki itu, kalau di dalam prinsip kita berniaga, ber-YouTube itu berniaga ya, bukan calang-calang. Orang ber-YouTube itu harus ada mission, harus ada sebuah mission yang betul-betul kamu itu ada wawasannya, dan membuat satu channel YouTube yang pada diri kamu.
Dan akhirnya dengan alasan ini adalah untuk memperkenalkan, ini adalah menonton dengan cara seperti ini kamu bisa naik, itu bohong ya. Saya ini ada pengalaman, saya bukan bercakap kosong. Jadi akhirnya saya pun oke, daripada seperti itu saya juga akhirnya terus mengambil kesimpulan bahwa ini merugikan saya dan merugikan orang lain. Sebab itu saya perlu membuat satu teguran yang betul-betul orang paham. Karena ini punca rezeki mereka ya. Kalau dia makan, maka dia akan dapat itu kalau beli rumah, beli kereta, beli misalkan gaji lah ya, gaji daripada YouTube tersebut dinikmati oleh satu keluarga. Ini adalah punca rezeki mereka. Daripada punca rezeki mereka ini yang didukung oleh tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Anda yang sokong dengan pembuat video reaction tersebut dengan membunuh secara pelan daripada pembuat video asal, maka ini adalah merugikan. Dan barang siapa yang merugikan di antara satu sama lain di dalam berniaga, itu jatuh hukum. Saya tak berani sebutkan, itu jatuh hukum. Ya, ini adalah punca nih, punca daripada rezeki mereka nih, ya. Oke, jatuh hukum. Hukum apa? Nilai sendiri ya. Saya tak berani mengatakan karena ini sensitif. Oke. Dan ini bila saya klarifikasikan dan saya satu demi satu itu ini bisa dikatakan cetak rompak. Tapi saya lebih halus, saya katakan mencuri ya. Kalau cetak rompak itu sebenarnya lebih kejam, lebih tuduhan yang lebih kejam, cetak rompak ini. Dan cetak rompak ini ada undang-undangnya. Tetapi atas permintaan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat reaction, maka dia buat setiap hari tanpa terasa tuan-tuan sudah menindas daripada pembuat video asal tersebut. Ya. Contohnya saya lah senang, saya jadi kambing hitam nggak apa-apa ya. Oke. Bila sudah seperti itu maka saya harus membuat pembetulan. Karena ini adalah punca rezeki mereka, saya harus membuat pembetulan bahwa ini merugikan. Bila sudah dirugikan dan ada permintaan, bahkan dibenarkan oleh YouTube untuk membuat video reaction dengan syarat pemilik video asal boleh membagikan secara 50-50 atau berbagi hasil ataupun tidak memberikan sama sekali, tetapi ada step-step yang harus diisi dan itu harus orang yang paham mengenai dunia YouTube ini. Bagaimana untuk mengisi borang, seperti di mahkamah lah. Kalau kita nak straight orang tuh, seperti di mahkamah tau, ya. Kita kena mengisi satu borang yang betul-betul dari kita dan dia akan confirmation tau. Dia akan, adakah ini Anda? Tolong diisi sekali lagi. Dan kita disuruh bertanda tangan. Dan kalau misalkan kita membuat straight yang tidak betul, misalkan video itu tidak milik saya, maka saya yang akan kena. Kita yang akan dihapuskan daripada dunia YouTube. Wah, itu resiko itu ya. Sebab itu seorang YouTuber seperti YouTuber yang baru naik ya, kecil-kecil itu, maka dia akan naik sampai tahap itu, maka dia akan hilang, timbul, hilang, timbul. Tapi sebenarnya harapan mereka ingin mendapatkan gaji daripada YouTube yang mereka upload. Tetapi selalu orang yang memberikan, yang penontonnya, tetapi penonton lebih suka menonton kepada video reaction. Clear? Dan ini tidak dapat diungkap ataupun daripada seorang guru di sekolah ataupun seorang ustadz di pondok pesantren ataupun ulama-ulama. Ini tidak akan dibahas. Ini adalah satu perniagaan di dalam YouTube, tetapi
ustadz-ustadz tersebut tidak akan mempelajari karena tidak di dalam bidang ini. Mungkin karena menyampaikannya juga diambil oleh seorang YouTuber, diupload, tetapi tidak merasai sendiri dalam perniagaan YouTube itu bagaimana. Jadi tidak ada satupun yang mengeluarkan hukum-hukum ini. Jadi video saya ini clear. Saya mengalami, kawan-kawan mengalami, orang lain mengalami. Ini adalah satu penindasan beramai-ramai oleh penonton dan juga pembuat video reaction tersebut. Betul-betul. Taklah. Itu Atta Halilintar pun suka. Yang itu pun suka. Oke, baik. Ini soalan yang bagus. Itu Tok T pun suka. Datuk Siti Nurhaliza pun tak apa pun. Baik. Kita akan berpegang kepada hal yang lebih mudorot, merugikan, ataupun kita akan tengok selebriti tersebut, itu cakap tak apa.